Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Kita melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Keluaran pasal 14. Kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan kebenaran ini untuk kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dari alur cerita ini berbicara tentang bagaimana orang Israel telah keluar dari tanah perbudakan. Jadi dari pembacaan ini menceritakan tentang bagaimana pengalaman orang Israel ketika keluar dari tanah perbudakan. Jadi berdasarkan pembacaan ini dari Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 14, kita akan belajar tentang kedaulatan Allah atas kehidupan orang percaya. Kedaulatan Allah atas kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, coba sekali lagi kita melihat dalam ayatnya yang ke-13 dan 14. Sekali lagi saya akan membacakan bagian ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Jadi kedaulatan Allah atas kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, apa itu kedaulatan? Kedaulatan berarti kekuasaan Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang kedaulatan Allah, berarti kita sedang bicara Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang akan kita bicarakan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan orang percaya. Allah yang berkuasa atas segala alam ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah ketika Ia nyatakan terhadap bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Kita akan melihat pelajaran ini. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mempersiapkan diri untuk keluar dari tanah perbudakan itu. Ketika Musa mendapat panggilan khusus dari Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan untuk orang-orang Mesir, untuk pemerintah-pemerintah Mesir mengalami persoalan, mengalami apa yang dinamakan pergumulan yang diizinkan Tuhan untuk mereka alami. Atau dalam bahasa sederhananya adalah mereka dialami malapetaka. Diizinkan Tuhan untuk mengalami malapetaka. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Keluaran ini, ada 10 tula yang saya bisa katakan ini malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir. Ada 10 tula yang diizinkan oleh Allah yang dialami oleh orang-orang Mesir. Ya, kalau kita melihat ada air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, bara, hujan es, belalang, gelap gulita, kematian anak sulung. Ini tula yang ke-10. Dan 10 tula ini Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara untuk supaya Firaun, penguasa kerajaan Mesir, mengizinkan orang Israel keluar dari tanah perbudakan itu. Kalau kita mengikuti alur cerita di mana bangsa Israel ada dalam perbudakan, ketika Tuhan mengizinkan 10 tula ini terjadi, maka sebenarnya Allah yang mengizinkan tula ini, Allah yang mengizinkan 10 tula ini terjadi, tujuannya supaya orang Israel diizinkan oleh pemerintah Mesir keluar dari tanah perbudakan. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan 10 Tuhan, justru Tuhan Allah sendiri mengeraskan hati Firaun supaya mereka tidak diizinkan dari perbudakan itu. Tidak diizinkan keluar dari tanah Mesir di mana mereka telah menjadi budak di sana. Menarik ya. Menarik untuk kita simak bahwa di mana 10 tula yang Tuhan izinkan kepada bangsa Mesir, tujuannya supaya penguasa Firaun dan kerajaannya, pemerintahannya supaya mengizinkan orang Israel keluar. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, di sisi lain bahwa Allah mengeraskan hati Firaun supaya mereka tidak diizinkan. Menariknya, di sisi lain Allah yang mengizinkan mereka mengalami 10 tula, tujuannya supaya mereka diizinkan. Tapi di sisi lain Allah yang membuat atau mengeraskan hati Firaun supaya mereka tidak diizinkan. Ini dua hal yang menarik untuk kita lihat pada kesempatan malam hari ini. Jadi dari hal ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas semua ciptaannya, termasuk kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa 10 tula diizinkan Tuhan, tujuan supaya orang Israel diizinkan keluar, tetapi di sisi lain Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya mereka tidak diizinkan keluar. Pertanyaannya adalah mengapa semua hal itu harus terjadi? Mengapa Tuhan Allah mengizinkan dan seakan-akan hal itu membuat orang Israel bingung dan bimbang antara diizinkan dengan tidak? Mengapa?
Coba kita perhatikan dalam ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita. Dijelaskan di sana bahwa aku akan mengeraskan hati Firaun. Perhatikan ini. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara rahasianya. Jadi mengapa Allah di sisi lain mengizinkan 10 tulah supaya mereka diizinkan keluar dari sana, tetapi di sisi lain Allah mengizinkan Firaun untuk mengeraskan hatinya. Rupanya Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sekedar Allah mengizinkan Firaun untuk mengeraskan hatinya, tetapi ada maksud Allah yang jauh lebih dari apa yang sekedar dipikirkan oleh orang Israel, yang hanya sekedar mereka keluar dengan bebas dari perbudakan itu. Ternyata ada rahasia yang jauh lebih indah. Rahasianya adalah sebenarnya Tuhan berkata dalam bagian ini, aku akan menyatakan kemuliaanku dalam ayat 4. Bahwa rupanya tujuan Allah, mengapa yang mengizinkan itu terjadi kepada orang Israel, dan mengapa yang mengizinkan Firaun untuk mengeraskan hatinya, tujuannya adalah Allah mau menyatakan kemuliaannya terhadap bangsa Mesir, terhadap Firaun dan kerajaannya. Ini tujuannya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan adalah perjalanan yang amat sangat melelahkan. Dan tidak sedikit mereka mengeluh oleh karena mereka capek dengan keadaan yang kadang mereka tidak pahami apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan mereka. Ya. Tetapi kita harus tahu dan mengerti bahwa kadang Tuhan mengizinkan pergumulan, kadang Tuhan mengizinkan persoalan, kadang Tuhan mengizinkan sakit penyakit yang kita alami. Yang harus kita pahami dalam bagian ini adalah bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dari setiap persoalan kita. Ada orang yang diizinkan Tuhan untuk mengalami kebangkrutan Bapak Ibu Saudara, dan sebenarnya Tuhan sedang mau melihat sejauh apa orang tersebut untuk tetap setia kepada Tuhan. Sama dengan orang Israel Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita ini, bagaimana orang Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, dan ketika mereka sudah keluar Bapak Ibu Saudara, kembali Allah mengeraskan hati Firaun untuk menggerakkan hati Firaun supaya Firaun dan tentaranya kembali mengejar orang Israel yang telah keluar dari tanah perbudakan itu. Tuhan yang mengizinkan supaya mereka dikejar kembali oleh Firaun. Padahal sebelumnya Tuhan sudah membebaskan mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Tetapi menarik bahwa Tuhan pula yang kembali mengizinkan Firaun untuk mengeraskan hatinya, menggerakkan hati Firaun supaya ia dan tentaranya dan pasukannya kembali mengejar orang Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang sesuatu yang tidak kita pahami sering terjadi dalam diri kita. Kadang persoalan-persoalan berat, kadang pergumulan-pergumulan berat yang sedang kita alami tanpa kita sadari, tanpa kita pahami dengan benar apa maksud dari persoalan itu, apa maksud dari pergumulan yang sedang Tuhan izinkan untuk kita alami. Tapi ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, mengalami proses Tuhan, kadang kita tidak pernah mampu melihat kemuliaan Tuhan di dalam peristiwa itu. Kadang kita tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Kadang kita lebih cenderung ketika kita mengalami persoalan, kadang kita lebih cenderung untuk mempersalahkan Tuhan ketika mengalami proses Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Mesir, Firaun dan tentaranya mengejar orang Israel. Dan ketika itu dilihat oleh orang Israel, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh orang Israel? Apa yang dikatakan oleh orang Israel ketika mereka melihat tentara Firaun dan pasukannya kembali mengejar mereka? Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir,
Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam ayat 11 dan 12, dalam bagian ini terdapat persungutan, terdapat kalimat mempersalahkan Musa. Bapak Ibu Saudara, kadang kita juga seperti orang Israel. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami persoalan, kadang kita mempersalahkan si A, oh gara-gara kamu kita begini. Kadang kita mempersalahkan si B, oh gara-gara kamu. Kalau tidak begini, kalau tidak begitu, mungkin kita tidak akan seperti ini. Kita mulai mempersalahkan keadaan, kita mulai mempersalahkan orang lain. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka keluar dan kembali tentara Firaun mengejar mereka, mereka melihat dan mereka mulai mempersalahkan Musa. Dan mereka mulai mempersalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Seberapa sering kita mengalami persoalan. Seberapa sering kita mengalami pergumulan. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang kehilangan penghasilan. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang kehilangan kedudukan. Hari-hari ini terlalu banyak para hamba Tuhan yang kehilangan pelayanan oleh karena situasi pandemi. Pertanyaan saya adalah, apakah kita mempersalahkan Tuhan dalam situasi ini? Apakah kita mempersalahkan keadaan kita? Apakah kita mempersalahkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita? Mungkin sebagai suami, apakah kita mempersalahkan istri dengan keadaan ekonomi kita yang menurun? Mungkin sebagai istri, apakah kita mempersalahkan suami dengan keadaan yang sedang terjadi? Mungkin sebagai orang tua, apakah kita mempersalahkan anak-anak kita? Atau mungkin sebagai anak-anak, apakah kita mempersalahkan orang tua? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan. Ini pertanyaan yang menjadi perenungan kita, refleksi pribadi kita, bahwa tidak selamanya persoalan pergumulan yang kita alami adalah untuk menghancurkan kita. Tetapi sesungguhnya kadang Tuhan mengizinkan persoalan, kadang Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan kita, supaya Tuhan mau kita melihat kemuliaannya yang Tuhan mau nyatakan dari setiap persoalan, pergumulan, sakit, penyakit yang kita alami. Seperti yang Tuhan nyatakan dalam ayatnya yang keempat. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Rupanya ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami problemnya, mari kita temukan kemuliaan Tuhan di dalam setiap persoalan kita. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit apapun bentuknya, mari tundukkan kepala kita, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Temukan kemuliaan Tuhan di dalam sakit penyakit yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang tidak disadari oleh orang Israel. Ini yang tidak dipahami dengan benar oleh orang Israel, bahwa sesungguhnya Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang berdaulat, adalah Allah yang berkuasa atas segala apapun. Ini yang mereka tidak pahami. Ini yang mereka tidak mengerti. Sehingga dalam ayat 11 dan 12 mereka mengeluh. Ya. Mereka mengeluh oleh karena mereka sedang mengalami persoalan. Oleh karena mereka sedang mengalami pergumulan di mana kembali tentara Firaun mengejar mereka. Ini yang mereka tidak pahami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal semua yang dialami itu, padahal semua yang dialami oleh orang Israel itu, termasuk ketika Firaun mengejar mereka, itu adalah bagian dari skenario Allah, bagian dari rencana Allah untuk mau menyatakan kuasanya, untuk mau menyatakan kemuliaannya di dalam setiap apa yang telah Tuhan tetapkan bagi orang Israel. Tetapi mereka tidak memahaminya. Harusnya Bapak Ibu Saudara, harusnya mereka memahami apa yang telah Tuhan maksudkan dalam kehidupan mereka, apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Ya, mereka harus menjalaninya dengan berserah kepada Tuhan, bukan malah bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya. Ini menggambarkan Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Israel ini adalah menggambarkan kehidupan kita sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Karena
Tidak banyak orang yang ketika diizinkan Tuhan mengalami persoalan, mereka lebih memilih untuk mengeluh. Katakan, mengapa ini Tuhan? Mengapa ini Tuhan? Kenapa ini harus terjadi? Mungkin ada juga orang yang berkata, Tuhan, kenapa saya yang mengalami? Bukankah saya orang setia kepada Tuhan? Bukankah setiap minggu saya ke gereja? Tapi mengapa Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami persoalan ini? Mengapa Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami proses yang sangat menyakitkan ini? Mengapa Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mari kita memahami dengan benar. Mengapa kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan? Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam setiap persoalan kita. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, seberapa sering kita mengeluh? Seberapa sering kita bersungut kepada Allah ketika Allah merancangkan sesuatu yang menyakitkan buat kita, yang kadang membuat kita tidak berdaya, yang kadang membuat kita sedih, yang kadang membuat kita harus kehilangan segalanya. Seberapa sering kita mengeluh kepada Tuhan? Seberapa sering kita bersungut kepada Tuhan? Memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara menjalani proses Tuhan. Proses Tuhan kadang menyakitkan. Tetapi kita harus tahu ketika kita mampu menjalani proses, maka di sanalah kita akan menemukan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan kekal. Proses Tuhan saya umpamakan seperti emas Bapak Ibu Saudara. Emas murni yang kita kenakan di leher kalung kita ya. Kita kenakan di leher, di cincin, di jari kita. Itu tidak akan jadi emas murni tanpa melalui proses. Proses emas itu Bapak Ibu Saudara ada proses pembakaran. Kadang harus dipukul, kadang harus dibakar. Dan kalau seandainya emas itu punya mulut dan bisa berbicara, pasti dia akan berteriak sakit. Pasti dia akan berteriak sakit. Tapi itu proses. Untuk menghasilkan kualitas emas yang baik, maka prosesnya harus dijalani pula dengan baik. Pembakarannya harus baik dan benar. Itu proses. Demikian dengan iman kekristenan Bapak Ibu Saudara. Untuk menghasilkan kualitas iman yang baik, maka kita harus mampu melewati proses. Tahapan demi tahapan, proses demi proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Tujuannya adalah supaya kita murni iman kita kepada Tuhan. Dengan kita melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap pergumulan kita. Itu proses. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memiliki kepekaan atas rancangan Allah dalam kehidupan kita. Kita akan belajar mengapa Allah berdaulat atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, kita lihat dalam ayatnya yang ke-13. Dikatakan begini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah berdaulat atas kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, karena Allah menyiapkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Lihat dalam ayatnya yang ke-13. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dikatakan di sana ya. Jadi dari ayat 13 ini saya menyimpulkan bahwa mengapa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita orang percaya, karena Allah menyiapkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa keselamatan yang dibicarakan dalam konteks ini tidak membicarakan keselamatan manusia dari penghukuman dosa, tidak ya. Tetapi keselamatan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah keselamatan yang menjaga bangsa Israel supaya selamat dari serangan orang Israel. Ya. Keselamatan dari serangan musuh, ya, yang dibicarakan dalam konteks ini. Jadi tidak bicara tentang keselamatan dari penghukuman dosa, tetapi keselamatan, makna keselamatan yang terkandung dalam pasal 14 ayat 13 adalah berbicara tentang keselamatan dari serangan musuh. Jadi dihindarkan dari serangan musuh. Dalam hal ini, serangan musuh dalam hal ini maksudnya adalah
tentara Firaun yang sedang mengadakan penyerangan terhadap orang Israel. Jadi Musa berkata dalam ayat yang ke-13, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel sudah dekat, orang Mesir sudah dekat dan siap menyerang orang Israel, harusnya mereka harus lari. Seharusnya mereka harus lari dari keadaan itu. Tetapi apa yang Musa katakan? Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap. Bapak Ibu Saudara, kata berdirilah tetap ini memiliki makna supaya mereka berdiam diri, tidak perlu bergerak, tidak perlu melakukan apa-apa. Kalau bagi saya Bapak Ibu Saudara, ketika musuh sudah dekat menyerang kita, lalu dikatakan berdirilah tetap, ini sesuatu yang perintah yang tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Suatu perintah yang mencelakakan jiwa kita sendiri. Mengapa tidak? Karena musuh sudah datang menyerang, lalu komandan kita bilang berdirilah tetap, dalam pengertian diam. Ini sesuatu yang membahayakan. Tapi apa maknanya Bapak Ibu Saudara? Maknanya adalah Musa sedang mengajarkan orang Israel bahwa Allah sedang menyiapkan keselamatan dari serangan orang Mesir kepada bangsa Israel. Ini yang Musa mau supaya orang Israel memahami bahwa mereka tidak perlu berbuat apa-apa. Tuhan yang bertindak. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara, menarik bahwa inilah yang menjadi penekanan penting dalam bagian ini. Dalam situasi ketakutan, dalam situasi kepanikan orang Israel, ya, tentu mereka mengharapkan supaya kembali Musa membawa mereka untuk lari. Karena mereka sedang berada dalam keadaan terdesak. Tapi apa yang dikatakan Musa? Musa justru berkata, janganlah takut, berdirilah tetap. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam bagian ini, bahkan kalau kita mempelajari dari konteks sebelumnya, saya memperhatikan bahwa posisi orang Israel ketika disuruh oleh Tuhan Allah berkemah, mereka sedang ada di tepi Laut Teberau. Jadi bagian belakang tenda mereka itu ada di tepi Laut Teberau. Dan depan tenda mereka itu adalah padang gurun. Dan dari arah padang gurun itulah tentara Firaun menyerang orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam posisi ini sebenarnya orang Israel tidak punya pilihan untuk lari. Kalau mereka lari, pasti mereka akan semua mengalami kematian. Karena pelarian mereka harus terjun ke Laut Teberau itu. Tidak ada pilihan lain. Itu sebabnya Musa berkata, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus menjadi pegangan kita. Ketika ancaman, ketika pergumulan persoalan yang kita alami, maka percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia untuk mengerti, untuk memahaminya. Pasti Tuhan akan melakukannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah berdaulat atas kehidupan kita sebagai orang percaya? Dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan begini, pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi dari penjelasan ayat 14 ini saya menyimpulkan bahwa mengapa Allah berdaulat atas kehidupan kita? Karena Allah bertindak dan sekaligus pembela atas kehidupan orang percaya. Dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Korelasi dengan ayatnya yang ke-13, nyambung ya. Berdiri saja, ya. Berdirilah tetap. Ini sama dengan kamu akan diam saja. Tuhan yang berperang untuk kamu, kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara, ini penguatan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ini sesuatu yang berharga bagi orang Israel untuk melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada mereka. Selain Tuhan menyatakan kemuliaannya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan juga sedang memperkenalkan dirinya kepada orang Mesir ketika ia mengizinkan persoalan itu yang dialami oleh orang Israel. Kalau kita lihat dalam ayat 4 kembali,
Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi ada dua tujuan Allah. Mengapa Allah mengizinkan ini terjadi? Karena Allah mau menyatakan kemuliaannya kepada orang Mesir. Dan yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Mesir. Siapa aku? Akulah Tuhan, kata Allah dalam ayatnya yang keempat. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Allah, akulah Tuhan yang harus disembah. Ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebagai kesimpulan kita pada malam hari ini, mari kita melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang berdaulat, Allah yang selalu menyiapkan solusi yang terbaik dari setiap persoalan kita. Itu sebabnya jangan pernah bersungut, jangan pernah mengeluh ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan yang kita hadapi. Tetapi mari kita lebih giat untuk selalu berlutut di hadapan Tuhan dalam doa kita. Apapun yang kita alami, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran-Mu pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran-Mu, kiranya kebenaran ini akan menguatkan, meneguhkan jemaat Tuhan dalam iman kami. Terima kasih meteraikan kebenaran ini dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, silakan disebutkan dalam doa Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Silakan dinaikkan pergumulan Bapak Ibu Saudara sehingga kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dalam melaksanakan atau mengalami persoalan yang sedang dihadapi. Kiranya Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Lalu kita terus berdoa untuk kehidupan kita, aktivitas kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan memandu kita untuk berdoa dari tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik dan selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala pergumulan, terima kasih untuk segala persoalan, terima kasih untuk segala permasalahan yang Tuhan izinkan kepada kami. Karena kami melihat berdasarkan kebenaran-Mu bahwa kadang Tuhan mengizinkan persoalan, kadang Tuhan mengizinkan pergumulan adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan mau memperkenalkan diri Tuhan di dalam setiap persoalan kami. Ajar kami untuk tetap tunduk dan setia dan taat kepada Tuhan dalam situasi apapun kami, dalam keadaan apapun kami. Kiranya Tuhan terus menguatkan kami dalam iman kami. Terima kasih pada malam hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada, apapun bentuk penyakit mereka, dimanapun mereka sedang dirawat, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka dan Tuhan sembuhkan mereka. Berkati para dokter, medis yang menangani mereka. Pakai mereka untuk mendatangkan kesembuhan buat jemaat Tuhan. Sehingga melalui pertolongan Tuhan, jemaat Tuhan boleh mengalami pemulihan sempurna yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Sekiranya mereka sedang bergumul dengan keluarga mereka, hubungan suami istri, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan pulihkan mereka. Kiranya Tuhan menolong, memberikan solusi yang terbaik kepada mereka. Untuk senantiasa menemukan jalan keluar berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan kehendak manusia kami. Terima kasih, kami terus berdoa untuk hubungan orang tua dengan anak. Tuhan pulihkan. Kami pun rindu supaya Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu di tempat ini, di Desa Miau Baru dan Desa Miau Baru Utara. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga. Karena kami tahu ketika keluarga kami sehat, maka jemaat Tuhan pun akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memberkati sebagai tim gembala dan badan pengurus jemaat,
Tuhan berikan kami kerjasama yang baik, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kami lakukan dengan penuh tanggung jawab kami di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Tetapi kami bertanggung jawab untuk pelayanan ini kepada Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sedang panen, mungkin masih ada yang panen, ada yang jemur padi, atau mungkin yang sedang membakar ladang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong, memberikan cuaca yang terbaik, memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan terkait dengan persiapan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong jemaat Tuhan dalam melaksanakan aktivitas mereka. Terima kasih, tak lupa kami berdoa untuk rencana Pilkades. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati kegiatan ini, berkati panitia, berkati warga Desa Miau Baru, sehingga kami dapat berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan Pilkades ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kelangsungan kegiatan kami di sepanjang malam hari ini kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri persekutuan kami serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat malam. Shalom, Tuhan berkati.